Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya. Selamanya. Ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita perkatakan Mazmur 91 dan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga?
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hypergrace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat."
Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Buat kita semua yang hadir di tempat ini, saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan. Gongsi Facoy. Haleluya. Kita yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan, kemakmuran, kesejahteraan, apapun itu, berkat dari Tuhan turun atas kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tanggalkan semua beban kita. Apa yang menjadi beban kita, kita tinggalkan itu. Kita datang kepada Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya dengan kesungguhan hati. Dengan hati yang tulus, ikhlas kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam Yesus kita akan memperoleh kelepasan, akan mendapatkan sukacita. Bahkan berkat-berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu datang di tempat ini dengan penuh kerinduan kepada-Mu Tuhan. Kami sangat rindu kepada-Mu Tuhan. Haleluya, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Biar kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ibadah ini Tuhan, ibadah kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita yang hadir di tempat ini dan bahkan yang di rumah-rumah. Kita tahu Bapa kita, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang teramat baik, Bapa yang sangat mengenal anak-anaknya. Bapa sangat tahu dan mengerti isi hati setiap anak-anaknya. Haleluya. Bapa kita lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Kita bisa bebas bercerita kepada Tuhan. Kita mengeluh apapun kepada Tuhan. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik.
Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Oh, Bapa, Engkau tahu cerita kami. Engkau tahu cerita dan setiap isi hati kita semua. Haleluya. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih saya dan kita semua. Memilihku, Dia ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Mari kita katakan haleluya. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli masa lalu. Tak peduli. Tuhan tidak melihat masa lalu kita selalu. Tuhan mau perbaharui menjadi karya yang indah di matanya. Oh, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasamu. Kuasamu kuatkanku. Oh haleluya. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu, rancanganmu yang indah. Haleluya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasa, haleluya. Kuatkan, yes. Dasarku berharap, kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancanganmu. Haleluya. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Jemaat saja naikkan pujian ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Kini aku percaya. Kini oh kami percaya hanya padamu Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagimu. Imani itu kuasamu. Dia yang menguatkanmu. Haleluya.
sembah Dia. Beri kemuliaan hanya bagi Dia. Beri sorak-sorai hanya bagi Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Naikkan pujian baru bagi Dia. Naikkan pujian syukur hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Kami tahu rancanganmu yang indah ada bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ya 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 la 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 ya la 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 ya la 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 la. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. Bebaskan roh-Mu untuk menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian-pujian baru bagi Dia. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba, ya ralaba, ba, 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 ba. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tahu kami ada dalam Engkau. Dan kami yakin dan percaya rancangan-Mu yang baik. Dan kami mau setia mengiring-Mu Tuhan. Kami mau selalu setia bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan selalu belajar mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami hanya mau dipimpin oleh-Mu Tuhan Yesus. Setiap langkah kehidupan kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Dan bagi kami yang setia dan taat kepadamu Tuhan, kami akan beroleh kemenangan, kami akan beroleh berkat-berkat. Haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan, biarlah singer akan menaikkan pujian ini. Ajarku mengerti Tuhan segala rencana-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajarku, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, rencana. Haleluya, haleluya. Ajarku berserah. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Oh, ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Haleluya. Ya Yesus. Sama-sama katakan, Bapakku yang ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, Kau heran. Yes Tuhan, Kau sanggup.
beriman menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau terus dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus bergirang karena kedahsyatan-Mu. Karena Engkau begitu heran perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Glory bagimu Yesus. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Mari kita katakan gongsi facoy kepada saudara-saudara yang merayakan, yang tidak merayakan juga. Kita ucapkan selamat tahun baru Imlek. Kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah. Amin, amin. Kita percaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Haleluya. Kita semua anak-anak Tuhan, kesayangan Tuhan. Amin. Kita dipilih. Saya dipilih. Tunjukin satu-satu. Kita ini dipilih Tuhan. Kita ini dipilih Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan? Mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yes. Ho, ho. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya, jadi umatnya. Oh kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Yes, woo! Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kemuliaan, haleluya, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Wow. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, terimalah sembah dan pujian kami. Yes. Banyaklah yang Kau lakukan bagi kami. Allahku, Tuhan, kita naikkan pujian ini. Perbuatan yang ajaib Dia sudah lakukan buat kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku.
kasih-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Ya, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulianya nama-Mu, Yesus. Lagi, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagimu, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Mari masih terus memuji Tuhan. Kita katakan, betapa dalamnya kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan Tuhan. Oh, hidupku dipenuhi haleluya, indahnya sempurna. Sempurnalah kehidupan sejak Yesus hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh, betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus. Katakan, sempurnalah kehidupan sejak Kau hadir dalam hati. Kau perhatikan setiap waktu. Haleluya. Yes, sekali lagi. Oh, betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh, indahnya oh Yesus Tuhanku. Lagi, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus yang merasa, Yesus terindah, yang termanis buat jiwa kita. Katakan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Untuk hidup ini, untuk hari yang indah Kau berikan kepada kami. Kami senang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami senang menyembah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami senang memberikan persembahan kepadamu. Persembahan kami benda mati ini akan dipakai untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di pos pengumben dan dimanapun hamba-hamba Tuhan bekerja. Biar Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kau memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan, apapun yang anak-anakmu lakukan, Kau buat berhasil. Dan Kau memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah selamanya, ku percaya. Haleluya, ku yakin Tuhan
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungiku. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjagaku. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh Tanpa seizin-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga. Selalu Oh haleluya. menjagaku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang pelihara kami sempurna dalam kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu dan rahmatmu selalu baru setiap pagi bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami segenap umat-Mu pagi hari ini hadir di tempat ini. Kami bersama-sama dalam unity memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah dan layak kami puji. Kiranya Bapa, pujian penyembahan kami ini boleh naik menjadi ukupan harum di hadapan-Mu dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami hendak naikkan doa syafaat kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami berdoa bagi negeri kami Indonesia yang kami kasihi. Kiranya kasih-Mu ya Bapa, lawatan-Mu terus turun atas negeri kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hujan pertobatan terjadi atas negeri kami Indonesia Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Sampailah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya Pak Ma'ruf Amin, semua jajaran menteri, DPR, dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Bahkan setiap aparatur negeri kami Indonesia pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau penuhi dengan roh takut dan roh hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin negeri kami ini dengan takut akan Engkau. Maka kami percaya Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan semakin hari semakin baik. Akan terus naik tinggi dalam kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi pesta demokrasi kami tanggal 14 Februari ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang ambil alih segala sesuatu ya Tuhan. Tuhan yang pimpin Tuhan. Biarlah segala sesuatu boleh berjalan dengan aman dan tentram ya Tuhan. Dan kami percaya ada satu pemimpin yang sudah Tuhan persiapkan buat Indonesia ya Tuhan.
yang daripadamu ya Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang cinta NKRI, Pancasilais ya Tuhan, dan mengasihi rakyat Indonesia Tuhan, yang ke depan akan membawa Indonesia kepada rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi Gembala Sidang, bagi Bapak Insinyur Niko Nyoto Harjo, Gembala Sidang kami ya Bapa, dan wakil-wakilnya kami bawa dalam tangan ya Tuhan pagi hari ini. Apa kiranya pengurapan daripada Engkau Tuhan taruhkan atas hamba-hambamu ya Tuhan. Tuhan yang berikan otoritas dan kuasa daripada Engkau ya Tuhan, untuk memimpin gereja yang besar ini ya Tuhan, untuk membawa gerejamu kepada perkenanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, dan seluruh keluarga besar kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini. Mari Bapak Ibu terkasih, kita mengangkat tangan kita buat Bapak Gembala kita di tempat ini, Pak Hendro Basuki ya Tuhan. Tuhan, kami mintakan berkat-Mu buat Bapak Gembala kami. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu, berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan ya Tuhan, terutama pengurapan daripada Engkau ya Tuhan. Kau memberikan suara yang semakin hari semakin baik ya Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini, bahkan di mana tempat Tuhan tunjuk ya Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, di 2024 ini ya Tuhan. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau, dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan pagari dengan malaikat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Ifang ya Tuhan. Tuhan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu atas Ibu Ifang ya Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan buat Ibu Ifang ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Ifang Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat perlindungan-Mu, dan seluruh keluarga besar hamba-Mu ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat wakil gembala kami, Ibu Rosa Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Tuhan yang pakai hamba-Mu dengan lebih dan lebih lagi Tuhan di tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang terus menyertai hamba-Mu. Tuhan, dipakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau lindungi Ibu Rosa, Kau tutup bungkus seluruh keluarga besarnya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan malaikat Tuhan selalu berjaga atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang boleh mengambil bagian pelayanan pagi hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih kalau Engkau memakai kami. Pakai kami lebih lagi Tuhan di tempat ini. Pengurapan dari atas sampai ke bawah ya Tuhan turun atas kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang membawa kemuliaan-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih penjagaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami semua Tuhan. Bahkan Engkau menyertai kami, memberkati kami. Apa yang kami butuhkan Tuhan, Tuhan berkati kami. Bahkan sampai kami dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada lawatan-Mu yang luar biasa. Kami percaya yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Kami percaya yang sakit sudah Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersuka karena Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Anto Tuhan. Tuhan hari ini Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa. Kau taruhkan isi hati-Mu atas hamba-Mu ya Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami percaya ada
hari ini Tuhan ada sesuatu berkat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Nya. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami akan terima berkat Tuhan yang luar biasa, yang menjadi bekal kami Tuhan buat hari-hari yang akan datang. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan berkati kami umat-Mu, hati kami menjadi tanah yang subur, telinga kami boleh menjadi telinga seorang murid Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Haleluya Yesus. Selalu menjagaku. Sehelai dirang. Haleluya Yesus. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kemurahan dan kebaikan Tuhan sehingga kami boleh ada pada hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kalau begitu banyak permasalahan di luar, ada begitu banyak himpitan yang menghampiri kami, biarlah kami boleh memperoleh kekuatan yang daripada Engkau. Haleluya. Biarlah kami mengenal jalan-jalan Tuhan, sehingga kami boleh berdiri kuat, kami boleh berdiri teguh, dan kami boleh seperti janji-Mu Tuhan, kami boleh masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pagi ini hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang membimbing, Engkau yang memampukan, Engkau yang menyembunyikan hamba-Mu. Sehingga biarlah Roh Kudus, Engkau saja yang berkata-kata bagi kami. Engkau saja yang menyampaikan kebenaran. Sehingga kami boleh duduk diam, kami boleh mendengar, kami boleh mengerti. Dan kami boleh menjadi satu dengan Engkau Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ini kok kayaknya gemeternya masih sama ya Pak Hendro, walaupun sudah ditugaskan beberapa kali sama Pak Hendro gitu, tapi gemeternya masih sama gitu ya. Takutnya masih sama gitu. Baik Bapak Ibu, jadi saya akan sharing sedikit. Kalau Bu Ida itu kritiknya ke saya gitu, kok panjang amat ya gitu ya. Mudah-mudahan yang kali ini pendek gitu ya. Baik, saya dibantu slide-nya. Saya akan sharing tentang mengikuti rencana Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kita ada di Februari ya. Saya perhatikan kalau kita dari Desember,
kemudian masuk di tahun baru dan seterusnya, itu banyak sekali pengajaran-pengajaran atau banyak sekali pesan-pesan kepada kita tentang rencana Tuhan. Gitu ya. Hingga gereja kita pun mengambil tema bangkitlah dan jadilah terang gitu ya kalau nggak salah. Hingga Bapak Ibu saya mau bilang bahwa pesan itu begitu kuat buat kita gitu ya, bahwa ada rencana Tuhan yang baik bagi kita gitu ya. Next slide. Bapak Ibu, tapi rencana Tuhan itu ternyata ya memang susah gitu ya. Banyak orang yang saat ini frustasi gitu ya. Nunggu kok rencana Tuhan belum menjadi kenyataan. Bukankah rencana Tuhan rencana yang baik gitu ya. Sehingga seharusnya kita sudah masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita sudah banyak memperoleh berkat. Kita sudah banyak memperoleh kemenangan. Tapi apa Tuhan? Apa saudaraku? Bahwa yaitu masih banyak orang-orang percaya, orang-orang yang beriman itu mengalami frustasi gitu. Kenapa? Di mana Tuhan? Gitu ya. Bukankah Tuhan setia? Bukankah Tuhan baik? Gitu ya. Ya kita sering bertanya seperti itu. Saya lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, ternyata rencana Tuhan itu tidak berbicara hanya rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu melekat dengan kata pilihan. Sehingga nanti ada beberapa poin yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Tetapi rencana Tuhan itu selalu melekat dengan konteks pilihan. Sehingga kita akan belajar sama-sama, ada beberapa poin yang saya mau ajarkan. Ada 3 poin. Yang pertama, saya akan masuk kepada poin yang pertama, terkait rencana Tuhan. Kita pelan-pelan ya, saya juga belajar ini soalnya, gitu ya. Rencana Tuhan, gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, beberapa minggu yang lalu ketika Pak Aan menyampaikan salam perpisahannya, gitu ya. Kita lanjut. Salam perpisahannya, di situ disampaikan firman Tuhan. Ini firman yang sebenarnya sangat-sangat terkenal gitu ya, sering dikutip gitu. Saya ingat betul terakhir Pak Aan juga membawakan hal ini gitu ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang ada, yang penuh harapan. Jadi bukan yang ada, yang penuh harapan. Gitu ya. Tapi kenapa Bapak Ibu? Kita orang-orang percaya sering bilang begini. Saya percaya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa saya sering mengalami kecelakaan? Bukan kecelakaan kendaraan ya Bapak Ibu. Kecelakaan dalam hidup. Saya sering ditipu. Saya sering dikhianati. Saya sering disakiti. Bukankah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera? Itu terjadi Bapak Ibu gitu ya. Sehingga kita sering mempertanyakan. Benarkah rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera? Dan yang lebih penting lagi, dalam ayat ini, Tuhan Alkitab ini bilangnya begini, bahwa ini rancangan. Sehingga kita perlu bertanya, mengapa ini hanya rancangan? Saya maju satu slide lagi karena sudah dibantu. Kita lihat lagi ya Bapak Ibu di Efesus 2 ayat 10. Kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Perhatikan yang saya garis bawahi ya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ia mau. Jadi sama dengan yang sebelumnya pertanyaannya. Kenapa Tuhan hanya sebatas mau? Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini saya kasih background nih seorang arsitek gitu ya, bahwa Tuhan itu sebenarnya dia arsitek kehidupan gitu ya. Kalau arsitek Bapak Ibu dia itu sangat-sangat ahli, sangat-sangat terukur, sangat-sangat rinci gitu ya. Jadi ketika dia akan bangun rumah, dia akan bangun gedung gitu ya, maka dia akan gambar secara detail ukurannya, tata letaknya dan sebagainya. Begitu juga dengan Tuhan. Bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita. Tapi ya bilang, ya mau. Sehingga memang kita harus tanya, mengapa Tuhan hanya sebatas mau? Saya lanjut. Bapak Ibu, rencana Tuhan itu ternyata terlalu besar dan terlalu mulia untuk dicerna dan dipahami oleh akal manusia. Saya contohkan kalau di gambar sini mungkin Bapak Ibu bisa menebak ini gambar apa. Walaupun ini bukan kuis. Ini adalah cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf dari dijual oleh saudara-saudaranya sampai dia menjadi pemimpin di tanah Mesir. Bapak Ibu, rencana Tuhan ini memang sangat besar, sangat mulia gitu ya. Sehingga kadang sangat susah untuk kita pahami gitu ya. Saya pun teringat gitu ya akan cerita saya gitu. Saya berasal dari kota kecil di Papua sana gitu ya. Kalau Pak Hendro mungkin tahu gitu. Tapi saya yakin sebagian besar Bapak Ibu nggak tahu itu di mana itu Serui. Serui itu kota kecil yang ada di atas Pulau Papua. Dia tidak melekat sama Pulau Papuanya. Bapak Ibu bayangkan situ transportasi mungkin ada kapal sebulan sekali gitu ya, kapal kecil gitu. Hingga saya juga heran ya, oh ya Tuhan, saya dari kota kecil yang jauh di ujung timur sana gitu ya. Kemudian bisa sampai ke Jakarta. Jadi kalau saya renung-renungkan, iya ya, rencana Tuhan itu terlalu besar gitu ya. Sehingga waktu itu saya juga tidak memahami gitu ya. Tidak menyadari apa sih rencana Tuhan buat saya gitu ya. Ya kalau kita orang-orang daerah, apalagi orang-orang pelosok, ya udahlah bisa kuliah saja sudah puji Tuhan gitu ya. Hingga suatu kebanggaan luar biasa gitu kalau kita bisa ke Jawa dan bisa kuliah. Gitu. Hingga saya bilang, oh ya, saat ini saya berdiri bahwa kalau dulu saya nggak percaya gitu ya. Tapi sekarang saya percaya gitu bahwa rencana Tuhan itu besar dan mulia. Nggak terselami oleh kita gitu ya. Saya juga mau bilang Bapak Ibu bahwa dengan keterbatasan kita saat ini, Bapak Ibu jangan berhenti dengan kondisi kekinian Bapak Ibu. Gitu. Percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang besar dan mulia buat kita, gitu ya. Bapak Ibu, sekali waktu Tuhan pernah sedikit membocorkan rencananya Tuhan, gitu ya, kepada Yusuf, gitu ya. Bapak Ibu nanti kita lihat di Kejadian 37 ayat 10, gitu ya. Tuhan membocorkan sedikit rahasia atau rencana Tuhan pada Yusuf. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yusuf ditegur oleh bapaknya. Dan dia katakan, mimpi apa mimpimu itu? Saudara bisa lihat gitu ya, bahkan Yakub sendiri mengatakan, mimpi apa mimpimu itu? Hingga memang benar bahwa rencana Tuhan itu besar dan mulia. Bapak Ibu,
Tetapi banyak juga kita yang tidak mendapat rencana Tuhan, gitu ya. Saya maju ke slide berikutnya. Sehingga poin kedua yang mau saya sampaikan kepada kita semua adalah soal keputusan kita atau keputusan manusia. Karena tadi di depan saya sudah bilang bahwa rencana Tuhan itu selalu melekat dengan kata pilihan, gitu ya. Sehingga saya masuk kepada poin kedua, yaitu keputusan manusia. Keputusan kita. Saya masuk ke slide berikutnya. Bapak Ibu, bahwa kita memperoleh karunia kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, gitu ya. Sehingga Tuhan menciptakan kita itu dengan kehendak bebas. Manusia itu bukan robot, gitu ya. Bapak Ibu, sekali waktu saya pernah beli mainan remote control buat keponakan saya, gitu ya. Keponakan laki-laki saya belikan, gitu ya. Mobil, gitu ya. Dia main remote control itu. Dia bisa mengontrol jalan dan arahnya mobil. Dia bisa menabrakkan mobil itu ke tembok, gitu ya. Dia bisa menjungkir balikan mobil, gitu ya. Sehingga kendali penuh itu ada di yang megang remote. Saudara bayangkan, kita bayangkan kalau kita yang menjadi mobil. Kita mau enggak ditabrak-tabrakan seperti itu? Kita mau enggak jalan kita enggak bisa kemana-mana, harus mengikuti remote itu? Ternyata kita bukan robot, kita bukan radio kontrol. Hingga Tuhan mengaruniakan kepada kita itu kehendak bebas, gitu ya. Ya, poin pentingnya adalah apapun keputusan kita harus bertanggung jawab, gitu ya. Karena kita punya kehendak bebas. Kita lanjut. Saya masuk kepada Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Kita baca sama-sama. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi Bapak Ibu, kita yang harus memilih. Sampai sini dapat ya Bapak Ibu, gitu ya, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang besar, yang mulia, ya. Tetapi ketika kita mau mengikuti rencana Tuhan, mau mengikuti jalan Tuhan, maka kita yang harus memilih, gitu ya. Mungkin saya satu slide lagi, penguatan terkait pilihan ini ya, terkait keputusan kita untuk memilih. Ulangan 30 ayat 19. Nanti Bapak Ibu baca lagi di rumah, ayat 30, 11 sampai 20, 21 gitu, saya lupa gitu ya. Perikopnya sebenarnya bilang tentang kehidupan dan kematian. Saya quote yang ayat 19-nya saja. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Padamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Dan baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Bapak Ibu, berkat dan kutuk itu pilihan. Sehingga Bapak Ibu pun harus mengambil, harus memilih. Tuhan tidak mau memaksakan rancangan Tuhan. Sehingga balik lagi, Yeremia bilang rancangan, gitu ya. Kemudian ia mau. Tapi ketika kita yang harus menjalaninya, kita
kita yang harus memutuskannya, kita yang harus memilih. Jadi bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bapak Ibu, kita ingat cerita Lot gitu ya. Ketika dia memilih lembah sungai Yordan gitu. Sebenarnya pilihannya itu adalah awal yang sangat berdampak kepada istri dan anaknya. Hingga pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan kepada bapak-bapak gitu ya, bahwa hati-hati di dalam melakukan pilihan. Karena apapun pilihan kita akan berdampak tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada keluarga kita, gitu ya. Bahkan kepada keturunan kita. Saya lanjut lagi, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan sudah merancangkan, gitu ya. Tuhan mau, gitu ya. Kita salah pilih, kemudian kita marah kepada Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu di Rut gitu ya, Rut pasal 1 gitu ya. Saya ambil quote aja yang di 20 gitu ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu baca lagi di Rut gitu ya, terutama pasal 1 gitu ya. Di situ Naomi dengan suaminya waktu itu Bethlehem mengalami laparan gitu ya, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah kepada tanah Moab gitu ya. Tetapi kalau kita pelajari di Rut itu tidak ada gitu ya Naomi dan suaminya tanyakan kepada Tuhan. Mereka mengambil keputusan untuk pindah ke tanah Moab. Karena dengan pemikiran mereka, di sana mereka akan dapat pemeliharaan. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Suami Naomi meninggal. Kedua anaknya meninggal. Di dalam rumah itu tersisa 3 orang janda. Dan inilah curhatan Naomi. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit pada. Menurut Bapak Ibu benar nggak curhatannya Naomi? Tidak, Bapak. Karena keputusan, karena memilih yang salah. Mereka kembali kepada Bethlehem karena dia dengar di Bethlehem Tuhan sudah memulihkan Bethlehem gitu ya, sehingga Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Dan disitulah Tuhan memulihkan mereka. Bapak Ibu, ternyata pilihan itu banyak kita mengatakan bahwa sulit gitu ya. Kadang-kadang kita sering menghadapi konflik gitu ya. Kita kadang tidak mengerti jalan Tuhan gitu ya, sehingga kita mengambil pilihan-pilihan yang salah. Kita lanjut. Nah, poin yang terakhir, poin yang ketiga gitu ya, sebagaimana janji saya tadi bahwa ini akan singkat gitu ya. Rahasia membuat pilihan yang tepat gitu ya. Oke, saya langsung saja masuk kepada rahasia membuat pilihan yang tepat. Lanjut. Nah, kita baca sama-sama di Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Oke ya. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus
untuk memuliakan dan memuji Bapak Ibu. Di sini sangat jelas sekali ya. Saya memberi tanda kutip pada kata sehingga. Gitu ya. Jadi pengetahuan yang benar dan pengertian itulah yang akan menentukan kualitas dari pilihan kita. Gitu ya. Sehingga kita boleh memperoleh kesempurnaan, kekudusan, gitu ya, bahkan berkat, gitu ya. Saya maju ke slide berikutnya. Bapak Ibu, jadi memang banyak orang bilang, wah, kekudusan, kesempurnaan itu hal yang gitu ya. Hal yang jadi beban gitu ya. Sebenarnya tidak Bapak Ibu gitu ya. Karena sebenarnya Tuhan, walaupun dia bilang pengetahuan dan pengertian gitu ya, tetapi Tuhan juga membekali Bapak Ibu dengan kerinduan dan kemampuan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu boleh mengerti mana pilihan-pilihan yang baik, mana pilihan-pilihan di jalan Tuhan. Sehingga jangan lagi kita berkata, saya nggak mungkin lah kalau berbicara ketaatan, kekudusan, kesempurnaan. Ya, itu hal yang susah, hal yang berat gitu ya. Saya masuk kepada slide berikutnya. Di Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Saya akan baca secara cepat. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini poin yang saya lupa untuk saya garis bawahi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Gitu ya. Ini mungkin kurang mantep gitu ya Bapak Ibu, saya lanjut saja. Tapi poinnya kalau saya lihat dari terjemahan yang lain, ada dua terjemahan yang saya pakai sebagai rujukan gitu ya, di Bible Gateway dan New Living Translation. Di sini dikatakan bahwa the will and the power, atau kalau di New Living Translation dia bilang the desire and the power, kerinduan dan kemampuan. Sehingga Bapak Ibu akan bisa membuat atau menentukan pilihan-pilihan yang baik, pilihan-pilihan yang ada di dalam rencana Tuhan. Pengetahuan dan pengertian, saya contohkan gini ya. Saya dulu ini penggemar berat Indomie. Ada suatu acara di kantor gitu ya, kebetulan saya ajak anak saya yang bungsu ikut kuis gitu ya. Dia tanya gitu ya, pembawa acaranya nanya, apa makanan kesukaan papahnya? Karena di situ adalah challenge-nya adalah dekatan anak dengan orang tua gitu ya. Saya ditanya, saya berbisik, Indomie. Kemudian anak saya ditanya di ujung sebelah sana, dia jawab juga Indomie. Ketika itu disebutkan sama-sama cocok ternyata. Tapi apa Bapak Ibu? Indomie itu ternyata merusak mah saya. Kan saya mendiskreditkan Indominya, tidak. Mungkin buat beberapa orang cocok, tapi buat saya tidak cocok. Nah itu saya pelajari gitu ya, ternyata Indomie itu banyak mengandung natrium dan sebagainya. Ya, saya berhenti makan Indomie. Poinnya adalah ketika kita mengerti, ketika kita punya pengetahuan,
maka itu akan mempengaruhi keputusan kita. Pengertian yang baik, pengetahuan yang baik dan pengertian itulah yang akan menjamin kualitas pilihan kita. Bahkan di Efesus 5 ayat 17 kalau nggak salah, nanti tolong dicek. Dikatakan bahwa usahakanlah pengertian. Bapak Ibu, kebetulan kita ada di Februari. Februari itu semua program sudah mulai. Ya, sehingga kembali lagi, saya bilang kepada kita semua, sampaikan kepada kita, bangunlah pengertian, bangunlah pengetahuan, gitu ya. Sehingga ikutlah dalam WBI, ikutlah di dalam KUL, ikutlah di dalam YUT, gitu ya. Karena di situ kita akan saling berbagi pengetahuan. Disitulah kita akan berbagi pengertian. Kita pun menjadi mantap di dalam pengetahuan dan pengertian. Jangan bolos dari ibadah. Kalau Pak Hendro kan marah dia. Kapan yang bolos gitu kan. Tapi itu maksudnya bahwa mengusahakan pengertian. Hingga kita penuh dengan pengetahuan dan pengertian. Lanjut. Bapak Ibu, ternyata Tuhan sudah menyiapkan rencana yang baik, rencana yang besar. Dia mau kita masuk ke dalam rencananya. Kemudian dia memberikan kepada kita kerinduan. Dia memberikan kepada kita kemampuan. Pertanyaan berikutnya adalah, apanya yang kurang? Sehingga kita belum mengalami rencana Tuhan. Apanya yang kurang? Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, ternyata Tuhan juga punya rencana yang baik. Tapi Tuhan juga memberi jaminan bagi kita agar kita bisa mendapatkan rencana Tuhan. Kita baca di Efesus 1 ayat 14. Saya baca aja cepat. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi rencana yang baik dan diberikan jaminan. Roh Kudus itulah jaminan bagi kita bahwa kita akan bisa mengikuti rencana Tuhan. Bahwa kita akan memilih rencana Tuhan. Saya lanjut. Jadi jaminan tadi Bapak Ibu, Roh Kudus berikan memang jaminan bagi kita untuk mengikuti rencana. Tetapi masalahnya adalah, mau nggak kita dituntun? Mau nggak kita dibimbing? Mau nggak kita diingatkan oleh Roh Kudus? Ya. Kita baca sama-sama di Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya sambung saja dengan Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang mulia bagi kita. Dia beri jaminan Roh Kudus, dia beri pengajaran, dia beri bimbingan. Ya, seharusnya memilih kan
Saya lanjut. Jadi Bapak Ibu, rencana Tuhan itu bukan sesuatu yang dinantikan. Rencana Tuhan itu sesuatu yang harus dikerjakan. Angkap ya Bapak Ibu. Karena tadi lagunya juga ada bilang bahwa saya menanti rencana Tuhan. Gitu. Tapi saya juga mau bilang bahwa rencana Tuhan itu bukan dinanti, tapi dikerjakan. Bapak Ibu, banyak orang yang bilang bahwa wah susah ikut Tuhan, gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa ikut Tuhan. Pimpinan Roh Kudus itu bukan yang susah-susah, Bapak Ibu. Simpel-simpel, hal-hal kecil. Kadang di tengah kegiatan kita, Roh Kudus bilang, break dulu ya, doa dulu. Simpel. Atau kadang Roh Kudus bilang kepada kita, lepaskan pengampunan. Respon dengan benar. Respon dengan iya. Sehingga tuntunan Tuhan, rencana Tuhan, itulah yang membuat Bapak Ibu melangkah satu langkah. Setiap ketaatan itu adalah satu langkah menuju rencana Tuhan. Semakin kita taat, maka semakin dekat kita kepada rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Tapi ceritanya ternyata nggak begitu, Bapak. Banyak dari kita nggak mau taat. Banyak dari kita nggak mau dituntun sama Roh Kudus. Kita lihat di Matius 7 ayat 14. Kalau ini kita harus baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kurang kompak. Saya izin ulangi ya sama-sama. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapati. Ternyata kenapa orang tidak mau memilih rencana Tuhan? Kenapa orang tidak mau dituntun? Karena jalan Tuhan itu jalan yang sesak dan sempit. Bukan jalannya yang kecil secara fisik gitu ya. Bapak Ibu nanti pelajari lagi kata sesak gitu ya. Sesak itu sebenarnya artinya menghimpit, menindas, sempit, menderita, teraniaya. Sehingga tidak banyak dari kita yang mau jalan di jalan Tuhan. Karena nggak nyaman Bapak Ibu. Roh Kudus bisa saja bilang begini kepada ibu-ibu. Atau ibu-ibu pernah mungkin ada yang bilang begini. Saya sebenarnya mau taat. Sebenarnya saya mau mengampuni suami saya. Tapi Tuhan saya nggak bisa, terlalu sakit. Itulah jalan yang sesak. Itulah jalan yang sempit. Banyak dari kita memilih untuk tidak mengikuti jalan Tuhan. Karena buat kita di daging itu tidak enak. Roh Kudus bilang beri, tapi daging kita bilang tahan. Roh Kudus bilang ampuni, nggak mau. Sehingga kembali lagi kepada pilihan. Ternyata pilihan kita bukan
pilihan yang mudah. Tapi ingat, Tuhan sudah kasih jaminan. Ada Roh Kudus yang akan membimbing kita, akan menuntun kita. Sehingga memang kita harus berani mengambil pilihan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, saya masuk kepada slide berikutnya. Ternyata banyak juga ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru ia boleh mengikut aku. Bapak Ibu, kita ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ada dua jalan sebenarnya. Jalan yang biasa, waktu itu sama-sama coba cek di Google Map gitu ya. Waktunya ternyata kalau dari Mesir ke Kanaan, pakai jalur yang reguler itu sekitar 2 minggu, 1 bulan lah kalau berjalan kaki. Itulah jalan yang reguler. Tapi kemudian bangsa Israel dituntun Tuhan di jalan yang sempit, di jalan yang sesak, itulah padang gurun. Sehingga bangsa Israel mengeluh. Bangsa Israel menggerutu. Bangsa Israel menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Tuhan gagal menuntun? Tidak. Kita yang gagal membuat pilihan. Kita yang gagal mengikuti rencana dan tuntunan Tuhan. Hingga hanya 2 orang dari bangsa Israel yang boleh masuk kepada tanah Kanaan. Bapak Ibu, kalau saya berapa hari ya ngutik ini. Sekarang saya juga belajar gitu ya, bahwa betapa hebatnya Tuhan, gitu. Betapa kasihnya Tuhan gitu ya. Rancangannya buat kita adalah rancangan damai sejahtera. Kita semua mau percaya gitu. Kita semua mau yakini gitu. Tapi saya pun kadang salah dalam memilih. Saya pun kadang teriak kepada Tuhan. Tuhan kenapa? Bukankah engkau setia Tuhan? Bukankah engkau baik Tuhan? Padahal saya yang salah. Ya, Bapak Ibu, saya betul-betul belajar terkait tema ini. Terkait mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan. Belakangan gereja kita pun dihadapkan pada banyak pilihan. Pesan kepada kita semua, sabar, berdoa, sabar, berdoa. Sehingga kita tidak salah memilih. Kalau pemilu saya nggak ikut-ikut. Karena di grup juga rame nih soal pemilu. Sehingga Bapak Ibu, gereja kita pun dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Sehingga pesan dari Pak Hendro pada Pak Gembala kita, sabar, berdoa saja. Tuhan yang akan menyiapkan sepanjang kita mau taat, sepanjang kita mau dituntun oleh Roh Kudus, sepanjang kita memilih kehidupan. Maka percayalah, kalau engkau sudah merespon dengan benar, engkau sudah dibangun dengan pengetahuan dan pengertian, keputusanmu adalah kehidupan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya undang WL. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk menyanyi, mudah-mudahan
Mudah-mudahan Bu Sandra bisa. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tangan Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan Kudus, 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 Kudus Tuhan, Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh mendengar bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa, bahwa Engkaulah Allah yang hebat, sehingga Engkau menyiapkan rencana-Mu yang besar, rencana-Mu yang mulia bagi setiap kami. Jangan biarkan kami terkungkung, jangan biarkan kami membatasi diri kami dengan keadaan kami sekarang Tuhan. Tapi berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang sudah memberikan kami jaminan, sehingga kami boleh rindu, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan mengikuti rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa jalan-Mu adalah jalan yang sempit, jalan-Mu adalah jalan yang sesat. Sering kami merasa tidak nyaman, sering kami merasa sesak Tuhan. Sehingga kami kadang tidak mau jalan di jalan Tuhan. Kamu memilih jalan yang bukan jalan-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, ajar kami terus Tuhan. Sehingga ketika kami diperhadapkan kepada kehidupan dan kematian, kami akan memilih kehidupan Tuhan. Sehingga kami boleh selangkah demi selangkah. Kami boleh taat dan taat dan taat dan setia Tuhan. Sehingga kami betul-betul menjalani rencana Tuhan yang besar dan
mulia. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh tetap bekerja bagi setiap kami, memampukan kami untuk betul-betul mengerti. Sehingga kami berani untuk melangkah di jalan yang sesak dan sempit bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk. Terima kasih buat hambanya Bapak Anto. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pekerjaan dan rumah tangga Bapak. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau selalu ada bagi kami, Engkau setia dan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau selalu setia dan taat kepadamu. Sampai saat ini kami akan memberikan persembahan, biarlah kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, untuk pelebaran pekerjaan Tuhan, dimanapun hamba-hamba Tuhan akan memakai persembahan ini, biarlah dipakai dengan bijaksana, dan Tuhan Yesus sajalah yang memberkati setiap pelayanan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kudus-kudus. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman, mohon bersabar sebentar.
Saya memberitahukan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita punya amplop persembahan tambahan buat acara retreat nanti. Jadi amplop akan dibagikan bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu pelayanan retreat nanti. Silakan bisa menghubungi Ibu Ida atau Ibu Suci. Amplopnya nanti dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa buat ibu-ibu kita WBI Pos Pengumben hari Sabtu besok tanggal 17 Februari kita sudah mulai nanti di jam 10 sampai jam 12 di ruang chapel. Nah, bulan Februari setiap kegiatan sudah dimulai. Kegiatan termasuk kegiatan WBI. Banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua. Amin. Lanjut. Untuk retreat, jangan lupa yang belum mendaftar, segera menghubungi Bu Lucy, Bu Suci, Bu Ida, biar kita bisa pergi bersama-sama ya. Hari Minggu acaranya kita nanti siapkan, ini udah deket nih, bulan depan. Bulan depan yang belum daftar, ayo. Yuk, biar kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita saling mengenal satu sama lain, kita berfellowship. Ini sudah ada hampir 60 orang yang mendaftar. Yang belum silakan bisa menghubungi Bu Ida dan Bu Suci. Dan jangan lupa ini ada persembahan umum yang mau ditransfer atau dikasih secara langsung bisa. Ada lagi? Enggak ada, cukup. Ini demikian pengumuman kami. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Ada ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kudus, kudus, Tuhan, kudus namamu. Kudus namamu, nama yang beri menang. Haleluya. Syukur dalam haleluya. Simfoni indah, ajaib-ajaib kau Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. kasih Tuhan. Pulanglah dan membawa serta berkat, kasih, damai sejahtera di hadapan Bapa dalam anaknya yang Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghibur, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai kalian saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.